Rasakan kasih-Nya. Saya merasakan kasih itu sedang turun kepada kita. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di bawah. Kasih Yesus sedang melingkupi kita. Izinkan kasih itu meneduhkan segala gejolak, gelombang, segala badai yang sedang bergelora dalam hidupmu. Kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus, teduhkan hati ini, teduhkan jiwa kami Tuhan, dekapkan, hangatkan kami Tuhan dengan kasih-Mu. Jesus, we thank You for Your love. So wide, so high, so deep. Let that love, that kind of love flow into every life. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Apa yang kami butuh adalah kasih-Mu semata. Come Lord. Come Lord. Mari tarik napasmu dalam-dalam. Biarkan kasih itu mengalir bersama-sama dengan udara, oksigen yang sedang engkau hirup saat ini. Yes, yes Lord. Di dalam kasih-Mu kami merasa teduh, tenang. Yes Jesus. Ketika jiwamu tenang, ketika jiwamu teduh, engkau akan bisa mendengarkan dengan jernih. Yesus akan berbicara kepadamu. Di dalam keheningan ini, ku buka hatiku untuk-Mu, Yesus. Aku rindu mendengarkan suara-Mu, Tuhan. Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara kekasih kami berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap untuk Engkau peringatkan kami. Kami sangat mengharapkan Engkau menegur kami. Dan kami butuh kekuatan Tuhan. Suara-Mu itu menguatkan kami. Membangkitkan kembali energi kami Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. I need You more than yesterday. I need You more. Yes Lord.
More than word can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kami perlu Engkau, Tuhan. Berbicaralah. Biarlah firman-Mu hari ini memerdekakan kami. Ya Tuhan. Dari segala gelombang, dari segala pergumulan, dari segala tekanan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak yang merasakan zaman kasih Tuhan berbeda hari ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang satu topik. Merdeka atau mati. Saudara, kita sedang memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Tahukah saudara bahwa kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia tidak akan pernah terjadi kalau tidak diawali dengan munculnya rasa cinta akan tanah air oleh para pejuang bangsa ini. Tapi kalau kita lihat hari-hari terakhir ini, ada begitu banyak bangsa dibakar dengan semangat separatisme untuk mendirikan bangsa baru. Kalau kita mau jujur, tanyakan kepada mereka, dan kalau mereka mau jujur berbicara, itu tidak lagi didrive oleh cinta kasih, tapi didrive oleh kepentingan, keinginan untuk berkuasa. Sehingga yang terjadi adalah pengkhianatan. Yang terjadi adalah pemberontakan. Itulah tanda kita sedang berada di dalam akhir hari-hari terakhir. Alkitab berkata pada suatu hari Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya, apa tandanya kedatanganmu yang kedua kali? Lalu Tuhan Yesus memberikan daftar panjang. Salah satu di antaranya situ dia katakan, kedurhakaan makin bertambah dan mengakibatkan kasih makin lama makin menjadi tawar. Kasih kebanyakan orang makin menjadi tawar. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kita merdeka, lalu kita berjuang merebut kemerdekaan. Tapi saya mau beritahu saudara, banyak orang berusaha untuk merebut kemerdekaan dengan dalih apapun juga, karena mencintai bangsa itu atau karena. Tapi saudara yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan motivasi apapun juga, saudara, kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang semu, fata morgana. Nah saudara, secara fisik, secara lahiriah kita berkata kita merdeka, tapi belum tentu secara batinnya kita dimerdekakan. Saudara, fakta dunia ini hari-hari ini, ada begitu banyak negara merdeka termasuk Indonesia. Tapi sadar nggak kita bahwa justru dalam keadaan seperti ini, di bangsa-bangsa yang merdeka sekarang sedang terjajah luar biasa. Kita sedang dijajah, dunia sedang dijajah. Bukan oleh alien dari antariksa, tapi sedang dijajah oleh COVID-19. Kita dibelenggu, kita diperbudak, kita diikat oleh satu roh yang namanya roh ketakutan. So, apakah itu kemerdekaan? Kita merayakan 75 tahun merdeka. Tapi di kemerdekaan 75 tahun ini Indonesia belum terlepas dari sebuah penjajahan. Mari kita renungkan. Usaha manusia tidak akan memberikan sebuah hasil yang sesungguhnya. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, ini yang kita akan renungkan. Dalam Yohanes 8 ayat 36. Apabila anak itu memerdekakan kamu, hanya apabila Kristus memerdekakan kita, barulah kita benar-benar merdeka. Saudara, kalau kata benar-benar merdeka, berarti kemerdekaan yang kita mengerti ini adalah kemerdekaan yang tidak benar-benar.
Berapa banyak yang mau dimerdekakan oleh Tuhan? Nah saudara, dalam Galatia 5 ayat 1 berkata begini, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kata telah bukan akan. Saudara di sini bersama-sama dengan saya ingat baik, Kristus telah memerdekakan kita. Kalau kita tahu Kristus sudah memerdekakan kita, kenapa waktu saya tanya siapa yang mau benar-benar merdeka masih banyak yang angkat tangan? Berarti kita mungkin bukan kita tidak tahu, tapi mungkin kita sudah lupa bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Nah saudara, firman Tuhan berkata begini, kalau kita tahu Kristus sudah memerdekakan kita, berdirilah teguh. Jangan mau mudah digoncangkan, digoyahkan dengan segala sesuatu yang sedang melanda dunia ini. Roh ketakutan sedang menjelajahi bumi ini. Berdirilah teguh, yakinlah bahwa dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari ketakutan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan diperhamba oleh ketakutan. Nah saudara, satu hari Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Dalam Yohanes 8 ayat 31, Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Sekali lagi, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Dia katakan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kembali apa yang mungkin selama ini kita sudah lupa tentang the power of kemerdekaan yang Tuhan kerjakan buat kita. Yesus katakan kepada orang-orang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kita sudah percaya, kita sudah punya firman. Pertanyaannya, apakah kita tetap berpegang dalam firman Tuhan? Kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, firman Tuhan itu akan memberitahukan kita kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran yang mana itu pertanyaannya? Saudara, kebenaran yang dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18 yang mencatat sebuah kebenaran bahwa jika saudara dan saya telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kalau saudara dan saya telah mengenal dan percaya bahwa Allah adalah kasih, dan bukan sekedar percaya, jika kita tetap berada di dalam kasih itu, maka kita berada di dalam Allah dan Allah berada di dalam kita. Saudara, karena kebenaran inilah, maka Alkitab melanjutkan di ayat yang ke-18. Di dalam kasih itu, di dalam kasih Allah itu, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna bukan kasih di bibir mulut saja. Kasih yang sempurna itu mampu melenyapkan segala ketakutan. Amin. Dan saudara, di ayat yang sama Tuhan ingatkan begini. Sebab itu hati-hati dengan ketakutan, sebab ketahuilah bahwa ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Tuhan berikan ayat ini, bicara ayat ini buat saya. Dan saya menuliskan satu lagu. Saya mau ajak kita merenungkan benar-benar dan bertanya dalam hati kita, apakah kita betul-betul sudah mengenal tentang kasih itu? Berapa banyak yang sudah mengenal akan kasih itu? Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita.
Allah adalah kasih, tinggal di dalam Dia, agar Ia tinggal dalam kita. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna memberi kekuatan. Kasih yang sempurna memberi kelegaan. Kasih yang sempurna, kasih Yesus Tuhanku. Saudara, kalau kita betul-betul sudah mengenal tentang kasih itu, kita mengenal kekuatan dalam kasih Allah itu, maka kalaupun Tuhan izinkan COVID terjadi, kalaupun Tuhan izinkan ada pergumulan, ada badai terjadi dalam hidup ini, kita tidak akan takut. Karena di balik badai, Allah turut bekerja untuk membuat kita menuai apa yang Dia janjikan buat kita. Sebab itu saudara, jangan kamu takut, hai orang percaya, menuai dalam badai kehendaknya, agar kau miliki kasih yang sempurna, menjadi seperti Yesus Tuhanku. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna memberi kekuatan. Kasih yang sempurna memberi kelegaan. Kasih yang sempurna, kasih Yesus Tuhanku. Amin. Anda tidak bisa menemukan kasih yang sempurna kecuali engkau kembali kepada kesempurnaan kasihnya Yesus. Saudara, persoalannya sekarang, kita hidup di tengah-tengah zaman akhir. Saudara, ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, coba ngomong dong, apa tandanya kedatanganmu? Lalu Tuhan Yesus memberikan daftar yang panjang sekali. Salah satu di antaranya dibilang begini, makin bertambahnya kedurhakaan. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mari periksa kasihmu kepada Tuhan. Apakah masih hangat atau sudah mulai dingin? Saudara, kalau sudah mulai dingin, engkau harus kembali kepada kasihnya yang sejati, kasih yang menyala, kasih yang berkorban, kasihnya Yesus. Saudara, hanya kasih itu yang bisa menjadi kekuatan kita untuk menghadapi jebakan kedurhakaan zaman akhir ini. Saudara, hati-hati, kita ada zaman akhir. Kedurhakaan ada di mana-mana. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi biarlah itu bukan kasihmu, bukan kasihku kepada Tuhan, tetapi orang lain saja. Nah saudara, sebuah peringatan untuk gereja Tuhan di akhir zaman ternyata menunjukkan kepada kita, kalau kita lihat inilah kondisi kekristenan, kondisi jemaat Tuhan, kondisi gereja Tuhan hari-hari ini. Dan kita akan belajar di sini betapa bahayanya kalau kita kehilangan api cinta kasih itu. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kalau saudara lihat di situ ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, dan ini dia mau katakan kepada kita semuanya juga. Dia mau bilang begini, aku tahu tentang dirimu. Aku tahu semua aktivitasmu. Aku tahu semua pekerjaanmu, apa yang kau lakukan hari-hari ini. I know, aku tahu. Bahkan aku tahu juga pelayananmu. Bagaimana engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Aku tahu, Tuhan bilang. Aku tahu kerohanianmu seperti apa.
Anda ada di gereja, Anda tidak ada di gereja, Anda mengikuti live streaming atau apapun, Tuhan tahu keadaan kita. Nothing, tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi di hadapannya. Bahkan Yesus berkata, aku tahu kesabaranmu, engkau bahkan rela sabar menderita karena namaku. Aku juga tahu bahwa engkau seorang pekerja yang tidak mengenal lelah. Engkau bekerja siang malam, tidak mengenal lelah. Yesus bilang, aku mengakui itu hebat. Tetapi, ayat 4, Yesus berkata, aku mencelah kamu. Aku mencela kamu bukan karena apa yang kau lakukan, tapi aku mencela kamu karena sesuatu yang lebih esensial yang telah kamu tinggalkan selama ini, yaitu kasihmu yang semula. Kata kasih di sini memakai kata agape. Agape adalah tingkatan kasih yang paling tinggi. Paling rendah itu eros. Kasih pria dan wanita, kasih daging. Kemudian filio. Saudara, engkau bekerja keras untuk keluarga. Engkau bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan taat di perusahaan. Karena engkau mengasihi perusahaanmu. That is okay, that is fine, gak masalah. Tuhan akui itu. Tetapi Tuhan mau bilang begini, jikalau semua aktivitas jasmani maupun aktivitas rohanimu tidak lagi didrive oleh cintamu kepada Tuhan, oleh agape, Tuhan bilang aku mencela itu semua. Aku tidak menebus kamu hanya untuk filio dan eros. Aku menebus kamu karena agape. Saudara, dan disinilah gereja dan jemaat Tuhan hari-hari ini sedang terperosok makin lama makin dalam. Mari kita lihat bagaimana terperosoknya. Bandingkan dulu ketika kita baru pertama kali ketemu Tuhan Yesus, mengalami lahir baru. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita melakukannya sebagai ungkapan aku mau berterima kasih atas apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib ketika dia menebus dosaku. Ketika dia memerdekakan kita dari dosa dan dari maut. Maka apa yang kita lakukan hanya untuk membalas kebaikannya itu. Siapakah kita, siapa aku ini sehingga dia mau mati buat aku. Karena kasih kita kepadanya kita melayani dia. Tanpa harus ada orang yang mohon tolong bantu dong pelayanan, tolong dong lakukan ini. Tapi semua itu didrive karena kita ingin membalas kasihnya Tuhan. That is the first love. Masih adakah itu hari ini dalam hati kita? Ketika kita datang ke gereja, saudara, kita datang dengan hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan kekasih jiwa kita. Daud berkata dalam Mazmur 84, sekalipun aku harus melintasi lembah baka. Lembah baka artinya lembah air mata, lembah pergumulan. Tapi karena cinta akan rumah Tuhan, cinta untuk berjumpa dengan Tuhan, dia katakan penderitaan dan air mata itu tidak akan menyurutkan semangatnya. Malah dia berkata, aku akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bagaimana dengan ke gereja pada hari-hari ini? Saya bersyukur kepada Tuhan melihat wajah-wajah saudara. Sementara masih begitu banyak orang yang dicengkram ketakutan dengan berbagai macam dalih. Tapi hati mereka sudah tidak lagi punya rasa hasrat untuk datang menghadap Allah di rumahnya. Saudara, ketika kita baru pertama kali terbakar oleh cinta yang mula-mula kepada Tuhan, bagaimana kita memuji dan menyembah Dia. Kadang-kadang sambil menyembah kita meneteskan air mata sukacita. That is the first love yang sudah hilang dari banyak kehidupan orang percaya.
Hari Minggu menjadi hari yang sangat kita rindukan, sangat kita dambakan. Karena hari itu akan menjadi hari di mana kita mau berjumpa dalam persekutuan orang-orang percaya, memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita ada di gereja, kita ingin berlama-lama. Tapi sekarang tinggal 1 jam, paling lama 1 jam setengah, kita sudah harus pulang. Saudara, kita ingat itu semua. Dan mari kita lihat keadaan hari-hari ini, bagaimana gereja banyak terperosok ke dalamnya. Bagaimana jemaat mau ke gereja hanya karena dia katakan, aku punya waktu untuk ke gereja. Bukan lagi karena cinta akan rumah Tuhan yang membakar hatinya, tetapi hanya karena merasa aku punya waktu. Ke gereja hanya karena orang tua yang suruh aku harus datang ke gereja. Ke gereja hanya supaya pasangan hidupku yang sangat aktif di gereja, supaya dia senang, untuk membahagiakan dia. Okelah aku ke gereja, bukan lagi karena ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan hati manusia. Inilah keadaan nyata gereja akhir zaman. Kalau kita masih memberi persembahan, kita mengembalikan perpuluhan, bukan lagi karena kita tergerak ingin terlibat di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Bukan juga karena kita ingin mentaati firman-Nya. Tapi seringkali kita melakukannya karena enggak enak hati, karena sungkan, kantong sudah lewat di depan. Saudara, itu banyak di mana-mana. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Itu kebanggaan hati saya. Itu sukacita saya. Saudara, mungkin kita sudah terlibat pelayanan. Tapi mari lihat, hari-hari ini ada banyak orang yang melayani Tuhan. Karena dia mau melayani Tuhan. Bukan lagi karena dia mencintai Tuhan. Menjadi pelayan, menjadi pemusik, menjadi diaken, menjadi diakones, menjadi pengkhotbah atau apa saja. Hanya karena kita mau. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau apa? Ini bicara tentang esensi yang sudah hilang dari kehidupan orang percaya. Kita melakukan semuanya itu, tapi tidak lagi dengan gairah. Tidak lagi didorong oleh satu energi yang namanya love. Kita melakukan aktivitas kita, termasuk aktivitas rohani, hanya seperti robot. Tanpa gairah cinta. Hanya karena keharusan. Atau sekedar menjalani rutinitas. Tapi tidak kita lakukan dengan hati. Saudara, Yesus berkata, oke, aku berterima kasih apa yang kamu lakukan. Tapi aku mencela kamu. Karena kamu melakukannya tanpa hatimu ikut di sana. Bukan lagi karena ungkapan rasa syukur atas apa yang juru selamat sudah lakukan buat kita. Saudara, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Saudara, ada begitu banyak hal. Ada begitu banyak hal yang membuat kita menjadi tawar hati di hadapan Tuhan. Beribadah, melayani, memberi bukan lagi karena kita tahu itulah yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang aku ingin lakukan, yaitu untuk menyenangkan hati Dia. Saudara, masih memberi waktu ke gereja, masih memberi suara untuk bernyanyi, masih membawa persembahan, tetapi tidak pernah membawa hati ini, hati untuk menyembah Dia. Tahukah Anda, apa yang paling Tuhan inginkan daripadamu? Dia inginkan hatimu. Dia inginkan hatimu. Dan hari ini, saya percaya Tuhan Yesus sedang melihat setiap hati. He wants your love, your heart. Maukah engkau memberikan hatimu kepadanya? Bukan hanya sekedar beri waktu.
Bukan hanya sekedar beri uang, tapi berikan hatimu. Kalau hatimu engkau berikan kepadanya, maka yang lain-lain tidak ada yang sukar buat engkau berikan buat dia. Saudara, dia ingin memiliki hati kita. Tapi untuk bisa merebut hati kita, saya membayangkan bagaimana Yesus hari-hari ini sedang bersaing dengan begitu banyak hal. Dia harus berjuang hanya untuk merebut hatimu dan hatiku. Begitu banyak hal yang buat saudara lebih tertarik, lebih menarik hati daripada Yesus. Termasuk di dalamnya ketakutan, takut COVID-19, takut tertular. Saudara, Tuhan Yesus harus berjuang untuk mengalahkan itu. Kenapa hatimu lebih terpikat? Kau pikat hatimu dengan ketakutan. Kenapa engkau tidak terpikat dengan kasihku kepadamu? Tahukah saudara, kalau engkau sedang berjalan bersama dengan orang yang mengasihi saudara? Daud berkata dalam Mazmur 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kalau Tuhan itu jadi gembalaku, aku tidak butuh apa-apa lagi. Bukan karena dia sudah tidak punya kebutuhan, tapi karena dia tahu Allah yang menyertai dia, Yesus yang adalah gembalanya itu sangat mengasihi dia. Dan sebagai orang yang mengasihi, dia akan menyediakan setiap kebutuhan kita. Kenali Yesus yang mengasihi kita seperti itu. Dia tidak cuma omong kosong, tapi dia tahu setiap kebutuhanmu. Dia tahu di mana ada air yang tenang. Dia tahu di mana ada rumput yang hijau. Dan Daud berkata, karena aku mengenal kasih Allah yang seperti ini, maka sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dia tahu siapa yang mengasihi dia, itu yang menyertai dia. Kalau saudara berjalan bersama-sama dengan orang yang mengasihimu, dengar baik, dia tidak akan pernah membiarkan COVID-19 itu menyentuh hidupmu. Saya sangat percaya akan hal itu. Mana dia mau izinkan kita seperti begitu? Dia terlalu mengasihi kita. Saudara, waspada itu sangat penting. Tapi ketakutan mengandung hukuman, itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya gereja ini menghargai dan juga tidak mau konyol. Kita itu betul-betul menjaga, melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah semua itu. Itulah kewaspadaan. Kita lakukan semua ini bukan karena takut, tapi karena kita waspada. Nah saudara, bukan karena kita tidak percaya Yesus tidak menyertai kita, tapi karena kita tidak mau untuk tidak waspada. Karena Alkitab berkata, waspadalah. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus harus berjuang keras untuk merebut hati kita dari apa yang selama ini begitu kita lebih terpikat daripada kasih-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya tanpa tedeng aling-aling, Yesus bilang begini, Aku akui kamu rajin, kamu sabar, kamu tidak mengenal lelah dan lain-lain sebagainya. Tetapi aku kecewa sama kamu. Aku menjela kamu. Dan Tuhan bilang dengan terang-terangan, engkau sudah jatuh terlalu dalam. Karena sebuah esensi dalam kehidupan ini yang engkau sudah tinggalkan, yaitu kasih yang semula. Betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kalimat ini menyatakan kalimat kekecewaan yang luar biasa. Dan Anda hanya bisa mengerti ini kalau Anda pernah dikecewakan oleh seseorang yang kau cintai. Kalau engkau pernah dikecewakan, baru tahu rasanya bagaimana hatinya Tuhan ketika kita kecewakan Dia. Saudara, tapi bagaimanapun juga kasih-Nya kepada kita tidak berkesudahan. Itu sebabnya Tuhan lanjutkan kepada jemaat di Efesus. Dia bilang begini, kamu sudah dalam jatuh, tapi aku masih memberikan engkau kesempatan yang kedua untuk kembali dipulihkan pada kasih yang mula-mula. Kamu mungkin gak tahu gimana caranya, itu sebabnya Yesus memberitahu. Tuhan Yesus kasih tahu ada 3 cara
untuk bisa kembali kepada kasih yang mula-mula. Yang pertama, dia bilang begini, sebab itu ingatlah. Ingatlah, katakan ingat. Ingat. Apa yang harus kita ingat? Saudara, salah satu cara pertama untuk kembali ke cinta mula-mula adalah ingat. Katakan ingat. Ingat. Kita harus ingat dari mana, apa keadaan kita ketika Yesus datang mencari kita dan mengangkat kita. Saudara, kita orang-orang yang tadinya hidup kita rusak, tidak punya pengharapan, konyol. Saudara, tapi Tuhan Yesus mau datang dari surga dan mengangkat kita supaya kita dimerdekakan dari kehidupan yang hancur dan rusak. Ingat itu. Ingat bagaimana dia menebus engkau di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, pelanggaranmu lah yang dia pikul di sana. Ingat itu. Dia berkata supaya engkau tidak perlu menderita hukuman atas segala pelanggaranmu. Aku pikul semua pelanggaranmu. Remember this. Saudara, ingat, katakan ingat. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus menjawab doa-doamu dan membukakan pintu berkat dalam hidupmu sehingga engkau diberkati sampai dengan hari ini. Ingatlah ketika engkau tidak punya apa-apa lalu engkau berdoa, lalu Tuhan mulai mengangkat hidupmu. Jangan lupa. Ingatlah ketika Tuhan menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Ingat bagaimana engkau jobless, lalu engkau berdoa, lalu Tuhan buka jalan, engkau dapat pekerjaan. Ingat. Kenapa yang kita ingat hari-hari ini cuman COVID-19? Ingat bagaimana Tuhan dengan susah payah mengubah kehidupanmu yang rusak. Kerusakan-kerusakan dalam karaktermu yang kau sendiri tidak bisa perbaiki. Yesus melakukannya buat saudara. Ingat juga. Ingat bagaimana pertama kali ketika engkau jatuh cinta kepadanya. Bawa ingatanmu kembali ke saat-saat di mana engkau sungguh mencintai Yesus sepenuh hati. Penuh dengan gairah. Bagaimana engkau datang ke gereja memuji menyembah Tuhan. Penuh energi. Ingatlah saat-saat ketika engkau bangun pagi. Hal pertama yang muncul dalam hatimu adalah, aku ingin membaca surat cinta dari Tuhanku. Yaitu Alkitab saudara. Ingatlah ketika kita berdoa dengan cinta yang mula-mula. Ketika kita berbicara kepada Tuhan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang sambil meneteskan air mata. Ingat. Kalau engkau tidak ingat itu semua, engkau akan sulit untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. Sama seperti suami yang sudah tidak mencintai istrinya lagi. Ingat. Tapi aku sudah gak bisa, Pak. Kayaknya kali ini udah sampai di sini. Ingat ketika pertama kali engkau jatuh cinta dengan dia, betapa berbunga-bunganya hatimu kan? Memori penting. Kenapa kita meninggalkan cinta yang mula-mula? Karena segala pengalaman yang indah dengan Tuhan itu dicuri oleh iblis dan digantikan dengan hal-hal yang lain. Hal yang kedua, Tuhan Yesus bilang, bertobatlah. Bertobat. Keengganan kita untuk bertobat. Keengganan kita untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan dalam berbisnis, dalam bekerja. Keengganan kita untuk melepaskan hal-hal yang menggerogoti cinta kita kepada Tuhan. Keengganan kita untuk berkata, aku mau keluar dari dalam lumpur dosa ini. Keengganan kita untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang salah dalam hidup ini. Saudara, keengganan kita untuk bertobat itulah Alkitab berkata akan membuat engkau kehilangan kaki dian
dan terjerumus dalam berbagai macam kedurhakaan. Dan hidupmu akan berakhir di neraka, bukan di Firdaus. Semua itu ada di Efesus 2 ayat 1-5. Akan kehilangan Firdaus kita. Diawali dengan kehilangan kaki Dian. Saudara tahu apa itu kaki Dian? Saudara, kaki Dian ini yang hari-hari ini sangat kita butuhkan. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau mengerti hal ini saudara, engkau tidak bisa berjalan di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kekelaman dan ketidakpastian ini tanpa kaki Dian. Saudara, kaki Dian itu berbicara tentang alat penerangan. Alat penerangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita dapat melihat di tengah-tengah kegelapan. Kita tetap bisa berjalan maju di tengah-tengah kegelapan. Hari-hari ini saudara, tidak ada orang yang bisa meramalkan besok. Kita seperti meraba-raba di dalam kegelapan. Tapi Tuhan bilang kalau engkau kembali kepada cinta yang mula-mula, engkau bertobat dari segala tawar hatimu. Saudara, Tuhan katakan aku akan terus mempertahankan kaki Dian itu menyertai engkau. Dengan kaki Dian itu engkau tidak akan kehilangan visi ke depan. Engkau tahu kemana engkau harus melangkah. Engkau juga bisa melihat bahwa Allah yang menyertai engkau di tengah lembah kekelaman. Sehingga engkau tidak perlu takut bahaya. You need the lampstand. Kita butuh kaki Dian itu. Tanpa kaki Dian itu, saudara, kita bisa masuk jurang. Tanpa kaki Dian itu, kita bisa tersandung dan jatuh. What you need today, apa yang kita butuh hari ini, adalah kaki Dian Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kita, hanya kalau engkau kembali kepada kasih yang mula-mula, kaki Dian itu akan terus berjalan di depanmu. Katakan amin. So what we need now is kaki Dian. Saudara, dan di ayat yang ke-7 Tuhan tutup begini kepada jemaat di Efesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sebab itu dengarkan ini baik-baik. Dia katakan barang siapa menang, hanya kalau engkau menang mempertahankan kasih yang mula-mula. Dia katakan, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di pasal ketiga, Tuhan bicara sama jemaat di Laodikia. Dia bilang mirip-mirip. Hei Laodikia, aku tahu semua pekerjaanmu. Aku tahu keadaanmu yang sesungguhnya. Kamu kelihatannya masih rohani, tapi sebenarnya rohana. Kamu tidak dingin dan tidak panas. Dan karena engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Sebab di ayat 17 dia berkata, karena kamu berkata, aku kaya kok. Aku telah memperkayakan diriku. Bukan karena Tuhan memberkati aku, tapi karena aku berusaha. Karena aku pintar, karena aku hebat. Maka aku tidak kekurangan apa-apa. Karena aku tidak kekurangan apa-apa, aku gak butuh Tuhan, aku gak butuh ke gereja. Aku live streaming aja, aku online saja. Padahal itu merupakan salah satu perangkap membuat banyak orang akhirnya merasa tidak butuh. Saudara, padahal di hadapan Tuhan, dia berkata, engkau sesungguhnya orang paling melarat, orang paling malang, miskin, buta dan telanjang. Dan Yesus tutup dengan ini kepada jemaat di Laodikia. Karena aku mengasihi engkau, aku tegur engkau, aku hajar engkau. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya percaya hari ini juga Yesus sedang berbicara kepada kita semuanya. Sama seperti dia berbicara kepada jemaat di Laodikia. Di pasal 3 ayat 20 dia katakan, lihat,
Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Tuhan mau bicara kepada kita, jemaatnya yang hidup di akhir zaman ini. Hati-hati. Kenyamananmu, keberhasilanmu, ketidakpedulianmu kepada Yesus akan membuat engkau kalah dan akhirnya kehilangan tempat di sisinya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan bertobatlah. Kalau tidak, engkau akan kehilangan kaki Dian dan engkau akan dimuntahkan keluar. Saudara, kata bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Kurang Pak, yang benar 360 derajat. Banyak orang Kristen bertobatnya 360 derajat. Waktu dengar khotbah, dia bertobat 180 derajat. Keluar dari gereja, dia bilang tidak cukup. Tambah jadi 360 derajat. Alias kembali ke titik di mana dia pernah jatuh. Pertobatan itu 180 derajat. Artinya berbalik arah. Berbalik arah. Maukah engkau bertobat? Kalau kita mau bertobat, kita berbalik arah. Sambil berbalik arah, kita sambil berkata demikian. Saya berdoa supaya ini perkataan kita kepada Tuhan Yesus. Dari apa yang selama ini engkau kasihi, engkau utamakan dalam hidup ini. Maukah engkau berkata kepada Tuhan Yesus hari ini, You are the love of my life. Oh yes. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Maukah engkau berbalik dari jalan-jalan dan berkata kepada Tuhan Yesus, Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari kekayaan. Kaulah segalanya bagiku. Amin. Amin. Dan maukah kita dengan jujur melihat diri kita sendiri, dan mari kita akui di hadapan Tuhan. I wouldn't take one step without you. I could never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean
world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Kalau engkau sungguh-sungguh mengatakan itu, inilah yang Tuhan nanti-nantikan buat kita. Siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini itulah kasih yang memerdekakan. Di luar kasih Kristus, engkau akan mati binasa. Bahkan engkau akan mati selama engkau masih hidup. Pengharapanmu akan mati. Sukacitamu akan mati. Tapi kalau engkau kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih itu akan memerdekakan engkau. Bukan saja dari dosa, tapi juga dari sakit penyakit. Dan juga dari penghukuman kekal. That is the truth. Itulah kebenaran. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tangan kiri saudara pegang cawan itu. Hari ini adalah kita makan dengan sebuah pengertian, sebuah pengharapan, supaya kasih dari sorga kembali mengisi relung-relung dalam hatimu. Biar kasih dari Bapa Surgawi mengalir di hati setiap kita, membawa damai yang sejati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Ini doa kami Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau menyerahkan hidupmu, tubuh dan darahmu Tuhan buat kami karena kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami sehingga Engkau memerdekakan kami oleh karena kasih-Mu. Ampuni Tuhan kalau selama ini tanpa kami sadar kami sudah mulai beralih dari kasih kami kepadamu, kasih yang semula. Kami melakukan aktivitas tapi tidak lagi didrive oleh kasih yang mula-mula. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, sebagai wujud pengakuan kami mau kembali kepada kasih-Mu. Maka kami mengangkat roti dan kami akan menyatakan ini dari lubuk hati kami yang mengasihi Engkau. Kami mau berkata, mari ikuti Tuhan Yesus. Aku kembali menerima tubuh-Mu yang penuh dengan kasih itu. Aku menerima tubuh-Mu. Aku menerima keselamatan yang Kau lakukan Tuhan untukku. Aku menerima Tuhan kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan aku.
kuasa bilur Yesus yang menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di atas semuanya, Dan di atas semuanya, aku mau menerima pribadimu sendiri aku mau menerima pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya akan kuasa darah-Mu yang sudah Engkau curahkan buat aku untuk pengampunan dosaku. Aku terima pengampunan itu sekarang. Ketika aku minum darah-Mu, aku juga percaya Tuhan akan kuasa darah anak domba yang telah meluputkan aku dari segala tulah yang sedang berlaku atas bumi ini. Maka aku menerima keluputan dari segala kemalangan. Aku menerima keluputan dari segala ketakutan. Bahkan aku menerima keluputan dari roh maut. Aku diluputkan dari COVID-19 oleh karena kuasa darah Yesus. Minumlah. Mari tenangkan hatimu sejenak di hadapan Tuhan. Dengan engkau memakan dan meminum tubuh dan darah Kristus hari ini, mari mulai periksa apa yang menjadi kerinduan utama dalam hidupmu saat ini dan hari-hari ke depan. Kalau Anda bertanya sama saya, jawaban saya adalah ini. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, Yesus, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I'll love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Biarlah hari ini Tuhan dan ke depan
ketika kami melangkah keluar dari gedung ini Tuhan, dari rumah-Mu. Kami akan melangkah keluar dengan kasih yang berbeda pada waktu kami masuk. Kami melangkah keluar dengan kasih yang mula-mula membakar hati kami. Kasih yang pernah merubah hidup kami, masa depan kami. Kasih yang telah memerdekakan kami Tuhan, dari perbudakan dosa, dari tekanan kemiskinan, kesengsaraan. Kasih yang telah membuat kami menang mengatasi segala cobaan hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah mulai hari ini kami akan menjadi semakin dalam mengasihi Engkau. Thank you Jesus. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Merdekakan jugalah kiranya Tuhan bangsa kami dari penjajahan COVID-19. Tolong pemerintahan bangsa kami Tuhan, berikan kesabaran dan berikan juga hikmat, supaya kami segera luput dari penjajahan ini. Kami tahu hanya Tuhan Yesus, hanya kasih-Mu sajalah yang dapat melakukannya. Luputkan juga Tuhan bangsa kami dari ancaman resesi global yang mengerikan itu. Ini doa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Saya digerakkan Tuhan untuk kembali mengajak saudara kembali menyanyikan I need you more than yesterday. Lebih, bahkan lebih dari nafas kehidupan ini. Lebih dari sekedar bernyanyi. Lebih dari segalanya. Kenapa? Sebab waktu terus berlalu. Satu saat akan berakhir hidup ini. Dan biar kita bertekad bahwa kita mengingini untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Supaya kalau ini menjadi kerinduan kita, ini juga yang akan membawa menjadi tekad kita ke depan. I never want to go back to my old life. I need you more, yes, Jesus. More than yesterday, I need you more. More than word can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as this time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord.
Pulanglah. Tuhan Yesus menyertai engkau dan melindungi engkau. Dia akan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah dan tidak berkesudahan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang Raja Damai. Serta kekuatan Roh Kudus menyertai engkau. Membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari saat ini sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.